Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan dalam hidup ini. Sholawat, salam, dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabatku. Harapan dan doa dari kami, semoga sahabatku semua dimanapun berada diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dilapangkan rezeki, diampuni segala dosa, dipanjangkan umur, dan hidupnya barokah. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 5 golongan yang tetap masuk neraka meskipun rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Astagfirullahaladzim. Pada saat hari kiamat kelak akan ada orang yang rajin dan selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memasukkan ke dalam neraka. Lantas siapakah dia, sahabatku? Sholat adalah merupakan hal yang paling pertama akan dihisab pada hari kiamat kelak. Sholat akan menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat 5 waktu merupakan kewajiban setiap umat muslim tanpa terkecuali. Sejak dia mulai akil balik, sudah diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat akan dapat menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka kelak. Namun tanpa kita sadari, ada beberapa dan sekelompok orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka meskipun dirinya rajin mengerjakan sholat 5 waktu hingga keningnya hitam karena seringnya bersujud. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat meski rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Golongan pertama, orang yang sholat tapi percaya pada dukun. Perbuatan musyrik ini merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meskipun dirinya selalu mengerjakan sholat 5 waktu, namun murka Allah tetap menimpanya karena ada kesyirikan di dalam hatinya. Mereka masih mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa orang yang percaya pada dukun maka sholatnya tak diterima selama 40 hari. Percaya kepada dukun termasuk dalam kategori dosa besar karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan kedua, orang yang sholat tapi sering mengupat dan mengunjing. Orang yang rajin sholat namun suka mengunjing terkait keburukan orang lain juga termasuk golongan yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48.
Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di neraka sakor. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, golongan yang ketiga, orang yang sholat tapi menelantarkan anak yatim. Orang-orang yang rajin sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit ria. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang rajin sholat tapi menyia-nyiakan anak yatim, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang keempat, orang yang sholat tapi berdusta. Kebohongan seakan-akan menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi di dalam masyarakat saat ini. Padahal berbohong merupakan salah satu dosa besar dengan ancaman siksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Orang yang rajin sholat dan beribadah namun lisannya suka berbohong, maka amalan-amalannya akan sia-sia saja, karena kebohongannya akan menghapuskan amal-amalnya. Dan apabila golongan ini meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berbohong juga termasuk salah satu ciri orang-orang yang munafik. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan golongan kelima, orang yang sholat tapi minum khamr. Golongan ini juga akan masuk neraka meski rajin mengerjakan sholat. Ia adalah orang-orang yang minum minuman keras. Mereka menganggap sholat hanya rutinitas mata sehingga tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Adapun yang termasuk minuman keras yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Rasulullah melarang umatnya untuk mendekati khamr, minuman keras, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, siapa yang minum khamr maka sholatnya tak akan diterima selama 40 hari. Baik sahabatku beriman semua, sekian dahulu video ini kami sampaikan. Terima kasih dengan sabar menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan video ini kita semakin menambah wawasan dan menambah ilmu. Tak lupa sebarkan kebaikan-kebaikan ini agar menjadi ladang amal yang akan kita nikmati di akhirat kelak. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman-teman sekalian agar mereka juga mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video Islam berikutnya, dan selamat menjalani hari ini dengan penuh barokah. Amin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.